Hai guys, balik lagi sama GG Saputra. Video kali ini gue mau update perkembangannya Jenna. Soalnya di beberapa video yang lalu gue bilang kalau Jenna itu kucing Himalaya gue yang ada di kamar ini, dia itu masih takut-takut. Sebelum-sebelumnya gue juga kalau punya kucing Himalaya betina biasanya sifatnya suka penakut. Nah, berhubung Jenna ini ada di rumah ini, terutama di kamar ini tuh dari dia lahir, jadi gue itu bisa melatih sifatnya Jenna biar dia nggak takut sama manusia. Mungkin kalau si Jenna ini nanti pas diadop, gue nggak tahu ya dia akan takut atau enggak sama orang baru. Tapi at least sama gue dan istri gue, Jenna ini bisa nggak takut. Sekarang gue baru masuk ke kamar dan biasanya kalau gue naik ke kasur tanpa mainan kucing, Jenna itu nggak mau naik. Yang suka naik ke kasur sendiri itu Bayi Oren, si Pilo. Nah sekarang coba kamu ambil Jenna. Jenna, tuh Jenna masih di situ. Dia masih belum. Nah, coba taruh di sini dulu Jennanya. Hai Jenna. Kalau dielus dia masih takut nggak? Coba. Tuh, kemarin kan masih sempat mundur-mundur ya, tuh. Kayak gini nih, dia masih suka mundur-mundur. Tapi kalau di videonya Jenna kemarin sama anak-anak hidup yang lain, dia itu baru mau naik ke kasur kalau ada mainan kan ya. Nah, sekarang coba kita naik ke kasur yuk. Tanpa mainan, jangan diajak main dulu. Udah, naik aja. Kita lihat perkembangannya Jenna, dia mau ikutan naik atau enggak. Biasanya suka naik ke sini selain Jenna, dulu siapa? Bayi Oren. Bayi Oren. Nah, sekarang kita tunggu siapa yang mau naik ke sini tanpa kita ajak main. Ini kayaknya karena terang kali ya. Coba. Tuh, nyamper. Jenna mulai nyamper. Coba kita lihat Jenna naik atau enggak. Tuh, kan? Pinter Jenna. Kalau ada mainan, wajar. Tuh, minta dilus. Kalau si kucing itu minta dilus. minta dilus ya. Kalau ada mainan kan biasanya wajar lah ya kalau kucing-kucing tuh pada nyamperin. Nah Jenna ini perkembangannya udah lumayan. Ini kamu lus nih, tapi dia pengen gigit ya? Ngajakin main. Oh. Sekarang dia naik ke kasur itu buat ngajak main atau pas mau tidur tuh. Tuh Jenna, padahal ini terang banget ya. Biasanya kalau gelap-gelap doang nih Jenna ini mau, terus ada mainannya. Sekarang cuma tangan aja tuh, dia senengan banget. Coba dielus perutnya, dia udah mau atau belum? Belum ya? Kayaknya bukan cuma Jenna aja sih yang nggak mau dielus perutnya. Bayi Oren sama si Polly juga gitu kan. Bahkan si Panda aja, waktu pertama kali dia belajar dielus, itu juga sama kayak gini kan? Iya. Coba kalau di punggungnya, di kepalanya baru kepalanya dia deh, suka coba. tuh. Dia lagi pengen main berarti. Tuh kalau lagi nggak mau tuh. Tuh. Ini yang lain mana nih? Nggak ada yang ikutan ke sini. Ayo Bayi. Bayi, boleh tertarik. Bayi Oren. Bayi Oren. Sini Bayi Oren. Tuh bututnya doang yang kelihatan. Jenna sendirian di sini nggak apa-apa ya. Emang sekarang yang lebih sering naik ke kasur tuh Jenna dibandingkan Bayi Oren. Bahkan sampai kita bangun pagi ya. Iya, si sampai Jenna kita itu, bangun pagi, Jenna itu ada di atas bantal. Kalau dulunya kan yang di atas bantal kan si Panda. Iya. Kalau sekarang digantiin sama Jenna. Kalau Bayi Oren sukanya masih tetap di pojokan kasur sini. Jadi kalau si Jenna sukanya di atas bantal. Makanya aku kalau tidur pasti ada guling di sini. Nah, Jenna pasti di sini di antara guling dan bantal yang aku buat tidur. Dulu kan Jenna nggak mau sendirian ya di atas Nggak kasur pernah ya. mau sendirian. Oh dulu Jenna sukanya di situ tuh. Hmm. Di pojokan situ tuh, di atas meja itu. Sekarang dia udah enak di atas kasur. Enak ya Jenna ya? Tapi lucu deh, sejak mereka kita mandiin untuk yang kedua kalinya, kan kukunya kamu potong ya. Dan si Polly itu nggak bisa naik ke kasur. Mana si Polly? Iya, Si Polly tuh, dia tidur di anduk tuh di Dia pojok. tuh kayak apa, jadi kayak menghindar gitu ya dari anak-anak yang lain, mungkin karena aduh aku kalau mau ngelawan mau bercanda nggak ada kukunya gitu. Iya, dia minder sama teman-teman yang lain. Soalnya kalau si Jenna, walaupun dia kukunya juga dipotong pas mandi, si Bayi Oren juga. Nah, mereka tuh tetap maksain diri untuk Naik manjat ke kasur. ya. Terutama Jenna ya, Jenna masih bisa naik ke kasur meskipun abis dimandiin dan abis dipotong kukunya. Kalau si Pilo, si Bayi Oren, dia nggak bisa naik ke kasur karena keberatan badan. Iya, dia paling gemuk. Kita nggak bawa ini ya, kita nggak bawa timbangan ya. Nanti aja deh di video selanjutnya. Cuman, kamu inget nggak terakhir perkembangannya mereka, terakhir videonya mereka, itu berat badannya kan masih di bawah 1 kilogram. Iya. Nah sekarang setelah, kalau nggak salah 2 minggu ya, kita update mereka. Ini perkembangannya gimana? Kalau
Aku kira sih udah di atas 1 kilo ya. Udah di atas 1 kilo nih. Iya sih, ini gemuk banget tuh. Aku pengen ambil timbangan dulu deh. Nggak usah. Jangan, nanti aja, video selanjutnya aja. Sekarang kita lihat kemanjaannya Jenna dulu. Nah, ini cara favorit Jenna kalau dielus nih, di telinganya. Gigit lagi. Dia masih pengen main. Dia masih pengen main ya. Nah, cara yang mau disampaikan sama istri gue ini cara yang pernah berhasil dilakukan sama Polo dan sama si Panda. Iya. Waktu pertama kali mereka itu masih belajar dielus. Bukan dielus punggungnya, bukan dielus perutnya. Dielus ini nih. Kelihatan kan langsung diam tuh bocahnya. Dielus dekat telinga gini. Tuh. Diuek-uek. Tapi ini nggak sakit ya. Nggak sakit ya. Ini enak tuh. Jadi sekarang gue mau share kira-kira apa aja cara gue dari awal untuk membuat si Jenna ini jadi nggak penakut kayak gini. Di kamar ini itu ada 2 mainan kucing. Nih ya, mainan kucing kayak gini. Jadi caranya itu yang pertama adalah dengan si kucing itu dikasih mainan tapi bukan mainan yang nggak ada suaranya kayak gini. Kita kan di kamar ada mainan kucing yang ada suaranya, ada kerincingannya maksudnya, sama yang nggak ada kerincingannya. Coba kamu ajak main. Nah, mereka ini sebelumnya dikenalkan sensitivitasnya mereka ke mainan itu dari bunyi kerincingan. Iya. Tapi karena bunyi kerincingan itu mereka tuh suka banget, jadinya rusak mainannya. Sekarang tinggal sisa mainan yang nggak ada kerincingannya. Kalau mainan yang nggak ada kerincingannya ini mereka nggak terlalu ngejar. Nggak terlalu ngejar. Tuh. Kecuali kalau di bawah kasur ya, jadi kita gini-giniin kayak orang mancing baru dia tertarik. Iya, gitu. jadi lebih cepat Atau rusak kalau yang ada kerincingannya. Iya. Nah, cara yang kedua itu pakai makanan basah kemarin, tapi makanan basahnya nggak dispuit, pakai tangan. Dan jangan pakai piring juga. Iya. Pakai tangan, jadi dia lebih dekat sama kita, nyium aroma tangan kita juga. Jadi pas kita elus dia udah kenal aroma tangan kita Iya. gitu loh. Nah, yang terakhir caranya ya dengan uak-uak tadi. Gitu, bukan cuma dielus aja. Karena dulu sebelum kamu iseng nguak-nguak kupingnya mereka, kita cuma pakai cara elus-elus biasa aja ya. Hasilnya kayak si Jenny kan sampai sekarang masih tetap jutek aja kan dengan cara kayak gitu kan. Iya. Si Cilung yang sampai sekarang masih susah banget untuk dielus karena cara ngelatihnya itu masih dielus-elus biasa. Kita boleh nih coba ke Cilung dan si Jenny nih nanti ke depannya cara Awal tapi kamu kayak dulu gitu. ya, karena mereka berdua udah dewasa. Iya sih, karena mereka udah dewasa, terus mereka juga kan ada di rumah kucing ya. Kalau si Polo, si Panda itu kan kemarin karena ada di ruang kerja kita dan ada di kamar kita. Tapi semuanya itu berhasil, terutama si Polo. Polo itu udah keturunan Maine Coon dan keturunan domestik yang punya sifat kecila. Iya. Itu makanya kita lebih sering ngelatih si Polo di uak-uak kupingnya, dan hasilnya sekarang Polo tuh udah baik banget. Udah baik banget, bahkan kalau aku lagi di depan komputer, lagi sibuk sendiri, dia nyamperin dan tiduran. Tidurannya bukan tiduran yang miring kayak gini ya, tapi sampai rebahan. Coba rebahan. Nah, kayak gini. Tapi sampai detik ini kalau si Jenna dia belum bisa dipegang sama orang lain nih. Soalnya kalau ada yang jaga kucing kita di rumah ini, staf kita masuk ke kamar untuk bersihin kotak pasir, Jenna ini masih ngumpet di kolong situ ya. Iya. Tuh masih ngumpet di kolong situ. Nah, artinya sifat kucing yang kayak si Jenna ini kayaknya dia kalau nanti diadopsi sama orang, dia butuh adaptasi lagi dari awal. Nggak dari awal banget sih, kamu tinggal lanjutin uak-uak kupingnya. Ya, udah rusak lagi aja. Udah rusak lagi. Padahal kuku mereka udah dipotong loh. Gigitin. Oh, digigitin. Ayo dong, Poli. Ih, masih tidur aja sih Poli. Tapi ini nggak takut nih jadinya. Tadinya kan kita giniin dia masih menghindar gitu kepalanya kan. Untuk bersin. Tapi sekarang kalau kita giniin itu dia nggak menghindar tuh, nggak takut. Kalau tadinya dia masih takut. Kelihatannya sepele banget loh, ngelus-ngelus kayak gitu. Tapi ini works banget. Udah 3 kucing sampai hari ini kita yang nggak mau dielus jadi minta dielus terus. Iya. Tuh. Ini dia karena masih terlalu kecil aja, jadi bawaannya pengen main terus. Nah, ini si Jenna semenjak kita pegang kepalanya kayak gini, dia tuh semakin sering nyamperin kita buat minta dielus. Kadang kalau kita lagi nggak ngelus nih, kita berdua lagi nggak ngelus, itu dia meong-meong sendiri, kayak minta kode dielus aja gitu. Iya, dia ngeong-ngeong. Tadi kan pas masih di bawah, si Jenna kan ngeong-ngeong tuh pengen naik tuh. Karena ya memang agak susah, karena si Jenna ini udah nggak ada kukunya kan. Iya. Kukunya udah dipotong, tapi dia nekat buat naik karena awalnya tuh dielus sama kamu di bagian kupingnya. Di bagian kupingnya, Coba di deh. sini nih. Kamu harus cobain ke kucing kamu yang nggak mau dielus, cara ngelus kayak gini tuh.
Sumpah ini beda banget. Ini beda banget hasilnya dibandingkan cuma ngelus biasa ya. Iya, beda beda. jauh, beda jauh. Tuh. Soalnya kalau masih umur segini, buat digelitikin di lehernya tuh kadang tuh nggak mau gitu. Iya, masih susah pengen malah gigit terus ya. digigitin gini nih. Kalau kayak gini, ini tuh kalau masih seumuran kayak gini, itu kalau nggak terbiasa, itu dia nggak mau. Pasti maunya tuh digigit-gigit. Kalau kita mau tidur, bedanya si Jenna dan si bayi oren, si Pilo, ini kalau Jenna minta dielus, kalau bayi oren gigitin kaki ya. Gigitin kaki, Masih nggak minta sampai sekarang. dielus, tapi cuman pengen gerusin orang tidur aja biar bisa mainan sama dia. Jadi kalau Gina nggak. kalau si bayi oren kita kan nggak perlu diuak-uak kupingnya ya, karena dia mengincar kaki, entah kaki aku atau kaki kamu. Jadi kaki semua aroma ya, bukan cuman. Jadi kamu nggak bisa nyalain aku gara-gara kaki aku. Bayi oren jadi suka gigitin kaki. Kaki aku normal-normal aja, berarti semua kaki diincar sama bayi oren. Kalau ada permen kaki juga diincar ya sama bayi oren ya. Ini gemukan mana nih? Ayo, sekarang udah gemukan mana? Bayi oren tetap. Tetap bayi oren ya? Masih paling gemuk karena Apa karena bulunya doang? enggak, dia emang gemuk. Jadi kalau habis turun dari kasur, biasanya dia langsung makan, langsung minum, ntar main lagi, makan lagi, main lagi, makan lagi. Ini bayi oren. Nah, Jenna ini juga makannya sekarang udah mulai banyak nih makan Iya, keringnya. Jenna juga banyak makannya. Tapi kalau ada yang nanya kapan nih Mas bisa diadopsi? Kayaknya tanggung ya, nanti tunggu kita pindah rumah aja. Ini kita pindah rumah agak terlambat gara-gara ya ada pengurangan pekerja kan dari kemarin. Sekarang tinggal finishingnya aja. Setelah pindah rumah ada dokter hewan yang bisa ke rumah untuk vaksin. Jadi akan lebih mudah untuk kita. Soalnya kan terakhir kita kan bermasalah sama waktu untuk jadwal yang sama kayak dokter hewan ya untuk vaksin anak-anak yang belum divaksin. Lihat, ngapain bayi? Ngapain? Enak banget tuh tidurannya. Si bayi juga sekarang kan dia kalau jilat-jilat badan itu dia nggak nyampe perut kan karena perutnya udah terlalu gede. Jadi Oh kita iya. harus rajin sisirin juga itu. Makanya kan di WhatsApp story sebelumnya ada Jenna pas lagi disisirin kan. Nah, kita gunain sisir yang itu sekarang untuk mereka. Karena kan untuk sisir yang itu dia sisirnya nggak tajam, jadi nggak sakit, jadi mereka juga nyaman, malah dikiranya kita ngajak main kan. Dan sekalian ngambil gumpal-gumpal yang nggak kelihatan Iya ya. kayak gini nih. Karena Oh, tuh tebel banget bulunya nih. bulunya tebel banget nih bayi nih. Mereka mandinya kemarin pakai shampoo yang kitten, pakai varian yang kitten. Semuanya udah mandi, tiga-tiganya udah mandi. Cuman yang aktif ini cuma 2, 1 masih tidur aja. Oke deh, segitu dulu kali ya video kali ini bareng sama Jenna, bareng sama bayi oren, tapi tidak bareng sama Polly yang tidur terus dari tadi. Semoga video kali ini membantu, walaupun tipsnya agak sedikit aneh, tapi harus dicoba ya. Ini works banget, sumpah, ini works banget. Lihat aja Jenna tuh, beda banget sama video sebelumnya. Video sebelumnya kita giniin, dia mundur. Mundur. Sekarang kita giniin. Boro-boro kita gituin, kita naik ke kasur belum tentu dia langsung nyamperin. Iya. Kemarin aja dia nyamperin pas ada mainan doang. Iya. Tadi kan enggak. Oke deh, semoga video kali ini membantu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.